Halo semuanya, Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya Nona Mauboi. Kali ini saya masih membagikan tips-tips praktis berkaitan dengan dunia pendidikan dan literasi. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana para bunda, Bapak Ibu Guru memilih buku cerita yang baik untuk anak-anak di rumah maupun untuk para peserta didik di sekolah. Di video saya sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana membacakan buku cerita yang baik dan benar kepada siswa didik di ruangan kelas. Kalau belum melihatnya silakan lihat di sini. Dan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana Bapak Ibu Guru dan para bunda memilih buku cerita yang baik untuk anak-anak didik kita maupun anak-anak di rumah. Tips yang pertama, bagaimana memilih buku yang baik adalah memilih buku sesuai dengan tingkatan usia daripada anak kita, baik itu untuk para peserta didik ataupun anak-anak di rumah. Nah, memang beberapa buku sudah mengkategorikan langsung buku tersebut sehingga memudahkan kita ketika kita membeli buku bacaan anak-anak di toko buku. Tetapi ada buku juga yang tidak menuliskan ini untuk kategori usia berapa. Nah, contohnya seperti ini. Saya melihat ini buku yang langsung para penulisnya dan juga yang mencetak buku ini langsung menulis di atas ini untuk seri balita pintar ya, jadi ini untuk anak-anak balita. Nah, di buku-buku seperti ini bisa dilihat isinya memang cocok sekali untuk anak usia balita ya. Tetapi juga ada buku-buku yang tidak menjelaskan tentang ini untuk usia berapa, untuk kategori usia apa. Karena itu Bapak Ibu Guru harus cermat memilih buku cerita, harus melihat sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak yang ada. Contohnya seperti ini. Nah, ini memang buku cerita berbahasa Inggris ya. Tetapi memang tidak dituliskan ini untuk kategori usia berapa ya. Dan juga seperti buku cerita yang ini tidak menyebutkan untuk usia berapa. Tetapi kita sebagai guru ataupun bunda, kita bisa memprediksi apakah buku ini cocok dengan usia anak kita atau tidak. Yang kedua, untuk membangun minat baca dari anak-anak, maka hal kedua yang harus kita perhatikan ketika memilih buku adalah membeli atau memilih buku yang sesuai dengan minat anak-anak kita. Nah, kalau misalnya para bunda di rumah bisa gampang melihat dan mendiagnosa anaknya lebih minatnya ke apa. Misalnya dia suka mobil-mobilan, dia suka sesuatu seperti film Tayo dan sebagainya, dia begitu menyukai. Nah, untuk merangsang minat bacanya, cari buku-buku yang sesuai dengan minatnya ini, yang berkaitan dengan kendaraan, yang berkaitan dengan hal-hal seperti apa yang menjadi keinginannya atau minatnya ini, sehingga dari sini kita bisa memacu dia untuk membaca. Kalau anak kita adalah anak perempuan dan dia suka sesuatu yang princess, sesuatu yang seperti dunia Cinderella, kita bisa membelikan buku kepada dia sesuai dengan minatnya ini juga. Tapi bagaimana untuk Bapak Ibu Guru di sekolah yang secara kebutuhan memang tidak melayani satu kebutuhan anak saja, tetapi ada begitu banyak anak di dalam ruangan kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, kalau untuk membacakan buku cerita kepada anak-anak supaya menjawab seluruh kebutuhan dan
bisa memacu anak-anak untuk menyukai membaca, dari awal di ruangan kelas kita membacakan buku-buku sesuai dengan tema pelajaran. Jadi ya mereka dibawa untuk terbiasa mendengarkan cerita sesuai dengan tema pelajaran hari ini. Kalau hari ini temanya tentang kendaraan, maka Bapak Ibu guru mencari buku cerita yang berkaitan dengan tema tersebut, dan itu bisa dibacakan di depan ruangan kelas. Yang ketiga, kita harus memilih buku yang berwarna, buku yang bergambar dan ada warnanya. Memang untuk anak-anak kecil, mereka belum punya minat baca yang baik, maka kita harus merangsang mereka dengan gambar, dengan warna-warna yang menarik sehingga mereka tertarik untuk membaca buku tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat di dalam buku ini sangat full color, mereka bermain berbagai macam warna di dalamnya, ada banyak gambar juga di dalam, dan ini sangat menyenangkan buat anak-anak. Memang di tips saya bagaimana membacakan buku kepada anak-anak di depan ruang kelas, saya menyebutkan satu hal bahwa kita jangan memilih buku yang terlalu banyak gambar yang mungkin juga akan membingungkan. Itu khusus konteks untuk anak usia dini. Memang kita jangan terlalu mendistraksi mereka dengan gambar yang terlalu banyak. Contohnya seperti ini. Ini bisa saya kategorikan sebagai buku yang cocok untuk anak usia dini karena ada beberapa gambar saja di dalamnya dan sangat mudah untuk kita menjelaskan kepada anak-anak kita, karena mereka tidak akan terdistraksi karena masing-masing gambar menjelaskan nama dari hewan atau binatang tersebut. Hal yang keempat adalah kita memilih buku yang aman buat anak. Buku yang bentuknya itu aman buat anak, tidak membahayakan mereka. Misalnya untuk anak usia 0 sampai 3 tahun, kita jangan juga memilih buku yang terlalu tebal yang kalau misalnya jatuh tertimpa kepada mereka itu sangat berbahaya. Tetapi kita memilih buku yang memang tidak berbahaya ketika anak mengakses buku tersebut. Jadi perhatikan juga tentang bentuk daripada buku tersebut, apakah membahayakan anak atau tidak. Nah, khusus untuk anak PAUD dan anak TK, kita juga harus memegang prinsip ini supaya ketika mereka mau mengakses buku tersebut, jangan sampai buku tersebut juga berbahaya buat mereka. Khususnya mungkin buku-buku juga yang ada unsur tambahannya di bagian cover buku itu. Contohnya mungkin ada sesuatu yang harus mungkin bisa mereka ini. Kalau ini awal waktu saya beli, dia ada baterainya sehingga ketika anak menekan, kalau ini bunyi bel mobil dan sebagainya. Ada juga buku-buku yang terbuat dari sesuatu yang kalau ditekan, kalau salah mungkin itu bisa memotong tangan anak dan sebagainya. Bapak Ibu guru, Bunda harus memperhatikan bentuk dari buku. Jangan sampai buku tersebut sangat membahayakan buat anak-anak ketika mereka mengaksesnya. Yang kelima, Bapak Ibu guru harus memilih buku yang kontennya itu bermanfaat buat anak kita. Misalnya ada pesan moral yang baik buat mereka, ada sesuatu nilai pembelajaran yang mereka bisa pelajari dari sana, mereka bisa nangkap dari sana. Kita jangan asal hanya membeli buku yang buku bacaan anak dan kita hanya membeli tanpa kita melihat konten daripada buku tersebut. Tapi kita harus melihat pembelajaran apa yang sedang disampaikan oleh buku tersebut, pesan moral apa yang sedang disampaikan oleh si penulis. Nah, Bapak Ibu guru harus melihat itu sehingga kita sendiri memfilter apa yang dibaca oleh anak-anak kita. Jangan sampai buku tersebut mungkin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral yang kita pegang atau bertentangan dengan hal-hal yang kita yakini. Nah, itu kita harus memfilternya. Jadi penting sekali untuk memilih buku yang memang kontennya itu sudah kita lihat dan tidak berbahaya atau tidak merusak anak-anak kita. Nah, itu dia tips dari saya bagaimana memilih buku cerita yang baik dan
tepat buat anak-anak kita, baik untuk anak di rumah maupun anak-anak di sekolah, sehingga mereka apapun yang kita berikan atau buku yang kita belikan itu benar-benar anak nanti suka untuk membacanya, dan juga anak menjadi terbiasa untuk mengakses buku, karena apa yang kita siapkan itu ternyata sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Yang terakhir dari saya, ini bukan tips tetapi hanya saran dari saya, bahwa pastikan bahwa setiap buku yang Bapak Ibu guru mau berikan kepada anak-anak itu Bapak Ibu guru sudah membacanya terlebih dahulu. Jadi sudah tahu bahwa tidak ada sesuatu yang buruk atau jelek di dalamnya, atau Bapak Ibu guru sendiri sudah paham, sehingga nanti kalau anak-anak bertanya, Bapak Ibu guru juga bisa menjawab karena sudah tahu isi cerita tersebut. Buat para bunda yang di rumah, wajib juga setiap buku cerita yang kita belikan untuk anak-anak itu harus dibaca terlebih dahulu oleh kita, sehingga ketika anak dia membacanya dan timbul pertanyaan-pertanyaan, kita sendiri sudah tahu isi cerita tersebut dan kita bisa memberikan jawaban kepada mereka karena kita sudah tahu isi dari buku tersebut. Demikian tips dari saya. Semoga tips ini bisa membantu Bapak Ibu guru untuk mulai menanamkan cinta akan literasi, cinta akan membaca buku sejak awal kepada anak-anak kita, putra-putri kita, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang mencintai literasi, generasi yang mencintai untuk membaca buku. Salam literasi.